ولأزواجه ولذريته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lupaan. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Hasyiyah Al-Bajuri ya, ala Ibn Al-Qasim Al-Ghazi karangan Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita di sunnah-sunnah puasa. Nanti kita selesaikan sampai mana terakhir ya. Karena Rabu besok sudah kitab puasa juga, cuma sampai nantun aja. Gitu. 2 pertemuan di Pondok Pesantren Darul Muhibbin kan. Nah, jadi kita selesaikan malam ini kitab Hasyiyah Bajuri ini. Jadi kita lihat yustahabbu lis-shaum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu fi shaumi 3 asya'. Disunnahkan dalam puasa itu 3 perkara ya. Ahaduha, yang pertama dari 3 itu ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. In tahaqqaqa ghurubus syamsi, jika telah nyata terbenamnya matahari. Halaman 293. Fa in syakka, jika orang itu ragu apakah matahari terbenam, fala yu'ajjal, maka tidak disegerakan al-fitru, berbuka. Jadi yang menjadi inti kalimat ini fa in syakka, ragu. Tapi kalau menduga dengan ijtihad boleh dia berbuka. Itu sudah kita bahas kemarin. Wa yusannu ayyuftira ala tamrin, disunahkan berbuka itu menggunakan tamar. Cuma dijelaskan di sini tamar di situ yuqaddam alaihi ar-rutabu, sudah kita bahas, didahulukan kurma basah. Wa fi ma'nahu al-ajwah, kurma ajwah. Setelah itu kalau tak ada sumal busar, kurma mentah ya kan, pentil. Kalau tak ada baru tamar. Kalau tak ada juga dengan air, yaitu air zam-zam. Nah, kalau tak ada juga air sesuatu yang manis yang belum terkena api, yang tidak terkena api. Kalau tak ada juga baru manisan yang terkena api.
Nah, dia. Yang kedua, wa ta'khirus suhur. Mengakhirkan sahur, ya, makan sahur. Kita lihat di dalamnya itu, wa kadzalika aslus suhur. Seperti itu juga asal daripada sahur tersebut. Wa kana al-aula, dan adalah ia al-aula yang lebih utama. Wa kana al-aula, dan adalah yang lebih utama lil musannif, bagi pengarang, at-tasriha bihi, menjelaskan dengannya, ya. Menjelaskan dengan kata-kata asal sahur. Jadi mengakhirkan asal sahur tadi. Fa innahu mujma'un ala istihbabihi, karena asal dari sahur itu memang disunnahkan. Jadi mengakhirkan sahur, sahur itu sendiri disunnahkan, ya kan? Tapi mengakhirkan asal sahur itu sesuatu yang lebih disunnahkan, maksudnya gitu. Jadi jangan kita bayangkan kalau orang dia makan sahurnya tidak diakhirkan, tidak dapat pahala, tidak. Kenapa? Sahur itu aja sudah sunnah. Semakin diakhirkan semakin sunnah. Nah, itu dia. Jadi fa innahu, maka sesungguhnya asal sahur itu mujma'un ala istihbabihi, disepakati di atas kesunahannya, penyunahannya. Li khabaris sahihain, berdasarkan khabar dari dua kitab sahih. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Wali khabaril hakim, berdasarkan riwayat dari Imam Al-Hakim fi sahihih, dalam kitab sahih beliau, apa dia? Ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Nah, mintalah bantuan dengan makan sahur atas puasa di siang hari, dan dengan tidur sedikit di siang hari untuk melakukan ibadah di malam hari. Nah, itu asalnya. Jadi sahur itu perbuatan asalnya itu sesuatu yang disunnahkan berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail, masuk waktu sahur itu pada separuh malam. Jadi kapan orang mulai dianggap makan sahur, yang di situ disebut dengan sahur yang sunnah? Ketika sudah masuk tengah malam kedua. Nah, dah boleh, dah dianggap berpahala gitu. Fal aklu qablahu laisa bihsuhurin, maka makan sebelum separuh malam yang kedua itu bukan dianggap sebagai makan sahur, makan malam. Nah, jadi kalau siap isya niat makan sahur, itu makan malam. Nah, itu dia. Fala tahsulu bihi sunnah, maka tidak tercapai dengannya, dengan makan sebelum separuh malam kedua, tidak tercapai kesunnahan. Itu dia. Falhasil, maka kesimpulannya, annas suhur sunnatun. Nah, itu dia kesimpulannya. Kesimpulannya makan sahur, makan di waktu sahur itu adalah sunnah. Wa ta'khiruhu sunnatun ukhra, jadi mengakhirkannya sunnah yang lain. Jadi asal makan sahur itu sunnah, kemudian mengakhirkannya itu sunnah yang lain. Ya, makanya Imam Al-Bajuri mengatakan, ketika Syekh Musannif, ya, Imam Abi Syuja mengatakan wa ta'khirus suhur, ya, mengakhirkan makan sahur, kata beliau
sunnah juga aslu suhurnya itu, asal dari makan sahur itu sendiri. Wa kanal aula lil musannif at-tasriha bihi. Sebenarnya kata beliau yang lebih bagus itu menjelaskan kalimat itu tadi, tidak cukup dengan makan sahur saja. Tapi mengakhirkan makan sahur saja tidak. Nah, gitu. Tapi mengakhirkan makan daripada asal dari waktu sahur tersebut. Nah, gitu. Ini menurut Syekh Al-Bajuri ya. Kemudian wa yusannu taqribuhu minal fajri, disunnahkan mendekatkan makan sahur itu dari waktu fajar. Nah, semakin dekat dengan waktu fajar maka dia semakin bagus. Semakin bagus ya. Seberapa dia? Biqadri ma yasa'u qira'ata 50 ayatan, seukuran yang lapang, yang memadai, yang cukup akan membaca 50 ayat. Itulah 10 menit. Sekitar 10 menit. Pas raturan imsak kita 10 menit. Kemudian wa ta'khirus suhur min khasa'isi hadhil ummah, mengakhirkan makan sahur termasuk kekhususan ini umat. Jadi makan sahur itu cuma ada pada umat ini saja. Bidalili annal umam as-sabiqah, dengan dalil bahwasanya umat yang dulu kanu ya'kuluna qabla ayyanamu, dulu kalau orang dulu puasa itu makan sebelum tidur. Kalau sudah tidur tak boleh lagi makan. Gitu. Jadi kalau sempatlah dia belum makan tertidur, lanjut puasa untuk esok harinya. Gitu. Wa kana yahrumu alaihimul aklu wasyurbu min waqtil isya aw bin naumi walau qabla waqtil isya walau qabla waqtil isya. Jadi kata beliau adalah ya, keadaannya itu haram atas umat-umat terdahulu apa? Makan, minum dari waktu isya atau tidur walaupun sebelum waktu isya. Jadi dua sebab tak boleh lagi makan. Sudah masuk waktu isya atau sudah tidur. Maksudnya gini, kalau dia tidur sebelum isya tak boleh lagi makan. Kalau dia setelah isya belum tidur, isyanya itu sudah mengharamkan makan. Itulah dia. Bal kana kadzalika fi sadril Islam, bahkan perintah adalah perintah puasa ya, batas puasa itu seperti itu juga pada awal Islam. Malam yaqa fi syakin fala yuakhar. Kan itu. Jadi disunahkan mengakhirkan sahur selama tidak terjadi tidak berada ia fi syakin. Tidak jatuh orang itu tadi, berada pada kondisi keraguan-raguan. Fala yuakhar, maka tidak diakhirkan apa? Makan sahur. Jadi kalau kita tuh ragu, ini kira-kira udah masuk subuh belum? Maka keraguan itu menyebabkan jangan diakhirkan makan sahur. Yaitu ketegasannya malam yatarattab ala ta'khiri wuqu'uhu fi syak, selama tidak berakibat atas mengakhirkan makan sahur berakibat apa? Jatuhnya ia dalam keraguan-raguan. Jadi memang dah pasti nih gitu. Jangan kita misalnya di hutan kan, di hutan jam mati pula. Bangun kita gelap tuh. Jadi kalau kita nanti gara-gara mengakhirkan ragu, begitu bangun makan langsung. Gitu. Bi'an yataraddat, gambarannya di mana orang itu yataraddat, mondar-mandir hatinya. Fi baqa'il lail wa adamihi, pada masih tetapnya malam atau tidak. Itu bingung dia nanti, ini masih malam apa tidak, ragu dia. Kalau seperti itu, fala yusannu at-ta'khiru hina idzin, tidak disunnahkan mengakhirkan makan sahur. Tapi kalau kita udah aman kayaknya. Ya kan, HP 24 jam online ya kan. Masjid jam lagi banyak lah pokoknya.
Bal al-afdal tarkuhu. Nah, kalau ragu lebih utama tidak mengakhirkan makan sahur. Sama juga kasusnya mempercepat berbuka. Kalau kita dengan mempercepat itu kekhawatiran nanti tak jelas waktunya, ya tak salah kita akhirkan sedikit. Nah, gitu. Kemudian berdasarkan hadis Nabi, li khabari sahihain, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kemudian wa yahillu tasahhuru walau ma'asyaki fi baqa'il lail. Halal makan sahur walaupun kondisinya itu bersama dengan keraguan. Fi baqa'il lail, dalam keadaan ini masih malam atau tidak. Jadi kita ini berada di kondisi hutan belantara, ya kan? Tak ada jam. Kita bangun, kita ragu ini sudah subuh atau masih malam. Halal kita makan sahur di saat ragu seperti itu. Kalau ragu itu syak tuh, antara yakin dengan ragu itu berimbang. Itu syak namanya. Nah, tapi kalau kita dhon, ini dhon sudah subuh, jangan lagi. Nah, gitu. Kenapa dia halal? Karena kaidahnya li'annal asla baqa'uhu, asalnya itu masih malam. Kalau kita ragu, kaidahnya asalnya masih malam, fayasihhu saumuhu, maka halal puasa orang tadi. Itu dia. Wa illam yabin ghalatun, selama tidak jelas salahnya dia. Jadi kalau belum jelas lagi salahnya, sah puasa. Bi'an banas sawabu, dari mana kita tahu jelas salahnya? Gambarannya dengan jelasnya kebenaran bahwasanya ternyata dia sudah makan pada waktu subuh. Kalau jelas salah ya salah. Tapi selama belum jelas salahnya, sah puasa. Au lam yabin syai', atau memang sama sekali enggak jelas, ya sah puasa. Fa in bana ghalatun lam yasihha, kalau jelas salah tidak sah puasa. Nah, itu dia kalau jelas, ya kan? Kenapa? Karena kaidahnya li'annahu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak ada li'annahu, karena sesungguhnya ia ini dhamir sya'an, ya. Sesungguhnya ia keadaan itu tidak ada ibrah, perhitungan dengan satu prasangka yang jelas kesalahannya. Nah, jadi kalau dia jelas salah, maka dia tidak diperhitungkan lagi. Itu dia. Wa yahsulus suhuri biqalilil akli biqalilil ukli wasyurbi. Sah dan tercapailah sahur, makan sahur dengan sedikit makan dan minum. Walaupun sedikit sah. Dia kan tasahur, ya, bi dhammis sin, li'annahu bi dhammiha al-fi'lu. Jadi kalau dia dengan mendomirkan sin, suhur, ya kan, itu bermakna perbuatan. Suhur itu perbuatan makan sahurnya itu. Itu dia. Perbuatannya kalau dengan mendomahkan sinnya. Wa amma bi fathiha fa huwa ma yutasahharu bihi, kalau dia dengan sahur itu sesuatu yang dimakan. Saya suhur artinya saya sedang makan sahur. Kalau saya sahur artinya saya makanan sahur. Gitu. Itu dia. Itu yang disunahkan. Wa qauluhu bil qalilil ukli wasyurbi ay al ma'kulu wal masyrub. Pokoknya asalkan ada yang dimasukkan ke perut, sudah dianggap makan sahur. Walaupun bijur'ati ma'in, seteguk air. Itu dia. Walaupun dengan seteguk air sudah dianggap makan sahur. Itu dia. Kemudian yang sunnah lagi apa? Wa tsalits tarkul hujri ay al-fuhshi, meninggalkan ucapan-ucapan keji waktu berpuasa.
Ada yang bertanya, oh berarti Pak, kalau nggak puasa boleh berkata kotor? Tidak juga. Nah itu kan, nih dia penjelasannya. Mana dia ya? Fal makna dari awal lah. Wa tarkul hujri, qauluhu wa tarkul hujri. Ucapan Syekh Musannif meninggalkan al-hujr bi dhammil ha, dengan mendhammahkan huruf ha, kama yadullu alaihi tafsirus syarih, sebagaimana menunjukkan atas dhammah ha itu apa tafsirnya pensyarah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya kan? Bil fuhshi, dengan tafsir beliau al-fuhshi. Al-fuhshi itu apa? Kekejian, keji. Fa innahu bil dhammi ismu masdarin li ahjar bima'na afhash. Maknanya apa tuh? Fal ma'na yusannu tarkul fahishi minal kalam. Jadi meninggalkan, disunnahkan meninggalkan yang kotor dari ucapan. Nah, jadi puasa tuh jangan mengucapkan kata-kata kotor, jangan mengucapkan kata-kata keji. Kalau ada yang bilang berarti selain Ramadan boleh dong, nah, gitu kan? Dijawab di sini, wal hukmu alaihi bisunniyah min haitsu saumu fala yunafi an tarkal fuhshi min al kalam kal kadhibi wal ghibati wan namimati wa ghairiha wajibun fi dzatihi. Jadi dia gini, hukum atas meninggalkan ucapan keji dengan kesunnahan min haitsu adalah dari sisi as-saum, berpuasa, dari sisi puasa, ya kan? Fala yunafi, maka tidak menafikan, ya kan, hukum atas kesunahannya meninggalkan kata-kata keji itu tidak menafikan anna tarkal fuhshi minal kalam, bahwasanya meninggalkan kekejian dari ucapan seperti dusta, gibah, namimah, selainnya wajibun fi dzatihi, wajib pada zatnya. Jadi yang namanya berkata keji itu zatnya itu memang haram. Tapi kenapa kok Ramadan itu disunnahkan meninggalkan? Padahal zatnya sendiri wajib. Kenapa kok pas kita puasa disunnahkan meninggalkan? Artinya kalau kita nggak meninggalkannya berarti nggak berdosa. Tidak. Kalau kita tidak meninggalkannya kita berdosa. Tapi kenapa disunnahkan meninggalkan, nggak wajib? Nah, kita lihat di sini. Faqad indamma ila wujubihi fi dzatihi sunniyatuhu, dan telah berkumpul kepada wajibnya meninggalkan kekejian fi dzatihi, pada zatnya itu sendiri, sunniyatuhu, kesunahannya, min haitsu saum, dari sisi puasa. Nah, maksudnya gimana tuh? Orang yang berpuasa, kalau dia ingin dapat pahala puasa, maka sunnah baginya untuk meninggalkan kekejian dalam ucapan. Nah, itu dia. Kalau dia tidak meninggalkan itu, puasanya sah tapi tak dapat pahala. Nah, berdosakah dia kalau mengucapkan yang keji? Iya, berdosa. Dari sisi zatnya. Nah, itu sunnahnya untuk dapat pahala. Nah, itu maksudnya gitu. Walidzalika qala fil minhaj, oleh karena itu Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Minhaj, fil mandubat, dalam perkara yang disunnah-sunnahkan, wal yasun lisanahu 'alal kadhibi wal ghibah, hendaklah seseorang menjaga lisannya dari dusta dan ghibah. Itu dia. Fa'turida, lalu ada orang yang memprotes alaihi, atas ucapan Imam Nawawi tadi, bi anna saunal lisani an dzalik wajib, katanya menjaga lisan dari dosa dan ghibah itu wajib. Kenapa pula termasuk yang sunnah? Kan itu kan?
Ujiba, maka dijawab. Bi annal murada, yang dimaksud annahu yusannu min haitsu saumu, disunahkan dari sisi puasanya maksudnya. Kalau mau dapat pahala puasa, sunnah menjaga lisan dari perkataan keji. Kalau berkata keji juga berdosa. Nah, itu dia. Puasanya sah. Nah, itu. Walidzalika lam yabtul birtikabi dzalik, oleh karena itu puasa tidak batal dengan mengerjakan hal tersebut. Wa amma hadis, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, hadis yang berupa khamsun, haditsu ini mudhafun ilaih ya. Wa amma haditsu khamsun. Nah, kenapa khamsun? Hikayat. Yuftirna as-saima al-ghibatu wan namimatu ila akhiri. 5 perkara yang dapat membatalkan, 5 perkara yang membatalkan akan puasa. Ghibah, namimah, fadha'ifun, maka itu hadis yang lemah. Wa ala fardhi sihhatihi, dan atas mengirakan kesahannya hadis tersebut. Fal muradu, nah, kalaupun misalnya dikatakan oh ini hadis ini sahih, bisa diterima isinya, nah, misalnya gitu kan, maka al murad yang dimaksud annahunna yubtilna tsawaba, hanya membatalkan pahalanya saja. Nah, bukan membatalkan puasa tapi pahala. La lis-shaumi, bukan membatalkan puasa. Wa huwa ala zahirihi, dan hadis itu berdasarkan zahirnya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan hadis itu berdasarkan zahirnya. Inda Aisyah, menurut Aisyah radhiyallahu anha, wa kadza indal Imam Ahmad. Tetapi kan tadi dibilang hadis dhaif dari awal ya kan? Dhaif, tapi ada yang menisbatkan katanya kalaupun itu sahih, yang batal itu puasanya, bukan yang batal itu pahalanya, bukan puasanya. Namun ada pendapat Aisyah dan Imam Ahmad yang mengatakan yang batal itu adalah puasanya. Tapi jumhur ulama berpendapat mentakwil yang dimaksud dengan batal di situ adalah batal pahalanya. Nah, itu dia. Wal jumhur ala ta'wilihi bi butlani tsawab. Nah, ya. Berikutnya apa lagi itu kan? Sunnah itu lagi tarkul hujri awil fuhshi minal kalamil fahish. Fayasunu shaim lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah wa nahwi dzalik. Jadi orang puasa tu menjaga lisannya dari dusta, ghibah, dan yang seumpamanya, kasyatmi, seperti apa tuh? Mencaci. Fa in syatamahu ahadun, apabila ada orang mencercanya ketika dia puasa, falyaqul marratain aw thalathan, katakan 3 kali atau 2 kali, inni shaim. Nah, sunnah saya puasa, bilang. Kalau tak puasa yuk, bilang kan itu kan. Nah, itu. Tapi lagi puasa pula itu. Nah, itu sunnah tuh 2 atau 3 kali. Imma bilisanihi, ucapan itu dengan lisannya, kama qalahu Nawawi fil Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar ya, atau au biqalbihi, dengan hatinya. Saya juga mengatakan puasa itu dengan hatinya, diam aja, enggak usah dijawab. Kama naqalahu Rafi'i 'anil a'immah, sebagaimana dinukilkan ia oleh Imam Rafi'i daripada imam-imam. Waqtasara 'alaihi, dan beliau mencukupkan di atasnya ya, di atas pendapat tersebut dengan hatinya tadi, mencukupkan di atas, diam dengan hatinya saja, tak usah dengan lisannya. Kita lanjutkan ya. Halaman 297. Wa man wati'a fi nahari Ramadan fi hali kaunihi 'amidan fil farji. Orang yang bersetubuh, ini penting juga nih kan, pada siang Ramadan, pada keadaan kaunihi, status dia itu amidan, sengaja.
Nah, jadi kalau ada orang sengaja bersetubuh di siang hari Ramadan, pengantin baru ya kan, fil farj, di faraj, wa huwa mukallafun bisaum, sementara dia tuh diwajibkan berpuasa, wa nawa minal lail, dan sudah berniat puasa pada malam hari, wa huwa athimun bihadzal wad'i li ajli saum, dia berdosa dengan persetubuhan ini karena puasa tersebut. Wah, karena puasa itu berdosa dia. Kita lihat di dalam ya. Di dalamnya waman wati'a ya. Itu ada fatajibu fihil kafarah ya. Jadi orang yang wajib kafarah li khabaris sahihain. Ya, baris kedua dari qauluhunya itu. Berdasarkan kabar dari dua kitab sahih. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun. Jadi datang seorang laki-laki ya kepada Nabi. Namanya itu Sakhar bin Salamah. Sakhar bin Salamah al-Bayadi. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Nah, faqala halaktu ya Rasul, saya sudah binasa. Kata laki-laki tadi, ya Rasulullah halaktu, saya sudah binasa. Kata Nabi, wa ma ahlakaka, apa yang membinasakanmu? Katanya, waqa'tu imra'ati fi Ramadan, saya bersetubuh dengan istriku pada bulan Ramadan. Itu dia mengadu dia. Lalu kata Nabi, hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan, apakah kamu mendapati sesuatu yang kamu akan membebaskan budak? Adakah budak yang bisa kamu bebaskan? Kata Rasul. Katanya la, tak ada ya Rasul. Kata Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Sehari aja pening kepalanya kan, apalagi 2 bulan. Katanya la ya Rasul, tak sanggup saya. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah kamu mendapati sesuatu yang akan kamu beri makan dengan sesuatu itu 60 orang miskin? Katanya tak ada juga. Thumma jalasa, laki-laki itu duduk dia. Fa'atan nabiyyu bi'araqin fihi tamrun, lalu Nabi setelah duduk pergi dan membawa satu wadah yang berisi kurma kering. Itu dia. Lalu setelah itu araq tu bi fathil aini war ra ya. Araq itu miktalun, wadah. Jadi araq di situ maksudnya miktal, wadah. Yunsaju min khusin nakhl, yang di Yunsaju itu di sulam ya. Apa istilah itu? Dijalin dari daun pohon kurma. Nah, jadi kalau kita dulu kan ada daun kelapa kan, bungkus cibadak itu kan, cempeda. Nah, itu dia. Cempeda kan, ini enggak untuk tempat kurma. Daun kurma itu dijalin. Wa kana fihi 15 di dalamnya itu ada 15 so'an tamar, 15 sak. 15 sak tamar. Sementara kullu sa'in arba'atu amdad, satu sak itu 4 mud. Kalau 4 dikali 15, berapa itu kan? 60 kan? 60 sak. Satu hari tak puasa, bayarnya itu 1 mud. Berarti ini cukup untuk 60 hari. Itu 60 hari puasa. 60 mud. Ya kan? Lalu kata Nabi, tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan kurma ini. Lalu kata laki-laki itu, ala afqara minna ya Rasulullah, kepada yang lebih fakir dari saya ya Rasul. Katanya, fa wallahi ma baina labataiha ay jabalail Madinah ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Enggak ada yang lebih miskin dari kami ya Rasul. Sudahlah. Batal puasa. Apa pula lagi kan banyak pula cerita dia.
Fadhahika, Nabi pun tersenyum, tertawa. Nah, tertawa. Lalu kata Rasul, fadhahika hatta badat an yabuhu, sampai nampak gigi taring beliau. Lalu kata Nabi, idhab fa'at'imhu ahlaka, berikan makan kepada keluargamu. Udah dapat enak, dapat makan pula lagi. 60. Nah, itulah. Kan beruntung 2 kali kan gitu kan. Nah, jadi di situ kan ada pembahasan ulama itu kan, apa hukum membayar kafarah kepada keluarga sendiri. Nah, gitu. Kenapa dia yang melakukan pelanggaran di siang hari wajib bayar kafarah, tapi diberikan kepada keluarga sendiri? Alasannya tidak ada yang lebih fakir daripada dia. Nah, itu dia. Nah, al-muradu thumma yahtamilu ayyakuna al-muradu, kemudian memungkinkan, kemudian mengandung kemungkinan bahwa adalah yang dimaksud dari ucapan Nabi, fa'at'imhu ahlak, maka berikan makan dengannya kepada keluargamu, ala wajhi sadaqati minni alaika, dari arah sedekahku kata Rasul kepadamu, ma'a baqa'il kafarati fi dhimmatik, bersamaan kafarah masih tetap menjadi tanggunganmu. Jadi kemungkinan pertama itu. Jadi kata Nabi, berikan makan ini kepada keluargamu, tapi kamu tetap wajib dibebankan membayar kafarah. Nah, itu ihtimal yang pertama. Wa ala hadza fala iskal. Kalau seperti ini ihtimalnya enggak ada apa kesulitan. Enggak ada masalah lagi, udah selesai. Kenapa? Udah jelas laki-laki itu masih dibebani tanggung jawab. Nah, cuma dia diberikan sedekah oleh Nabi karena kata dia enggak ada lagi yang lebih miskin daripada dia di saat itu. Nah, gitu. Kemudian wa yahtamilu ayakunal murad, dan mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksudkan dari kata Nabi fa'at'imhu ahlak ala wajhil kafarah, memang betul-betul kafarah itu. Ma'a kauni ahlihi sitina miskinan, bersamaan keadaan keluarganya itu 60 orang miskin. Nah, itu kan. Jadi apa namanya, keluarganya itu 60 orang miskin, 60 orang. Nah, gitu. Wa ala hadza yushkalu bima nassu alaihi, dan atas ini kemungkinan ya, yushkil mengandung kesulitan, kemuskilan. Yushkilu, hal ini mengandung satu kemuskilan, perkara sulit. Bima nassu alaihi, dengan apa yang mereka menaskan atasnya. Min annahu la yujzi'u i'ta'ul kaffarati liman talzamul mukaffir nafaqatuhu. Mana kemuskilannya? Yang dinaskan ulama bahwasanya tidak mencukupi, tak boleh, tak bisa memberikan kafarah kepada orang yang nafkahnya itu wajib kepada orang yang memberikan kafarah. Jadi misalnya si A itu nafkahnya ditanggung oleh si B. Si B tidak boleh membayar menebus kafarah dirinya kepada si A. Kalau A itu orang yang wajib diberikan nafkah oleh si B. Nah, kan muskil. Sementara ini kata Rasul, berikan kepada keluargamu. Nah, inilah kemuskilannya itu. Nah, apa jawabannya? Wa ujiba, dijawab, bi anna mahalla adamil ijza idza a'taha lahum min indi. Yang dikatakan tak mencukupi itu kalau orang yang bayar kafarah memberikan kafarah kepada mereka dari sisi dirinya sendiri. Tapi kalau dia itu misalnya gini, ada orang ingin membayarkan kafarah si B. Nah, kan si A itu kena denda kafarah, kena kafarah. Dia tak mampu membayar. Si B membayarkan kafarah itu, maka si A boleh memberikan kafarah itu kepada orang yang menjadi tanggungannya nafkahnya.
Kenapa? Karena dia dibantu. Nah, itu dibantu, bukan harta dia sendiri. Itu maksudnya. Bi khilafi ma idza akhrajaha ghairuhu anhu. Berbeda apabila ia mengeluarkan, apabila selainnya mengeluarkan kafarah dari diri orang yang membayar kafarah, kama huna fayujzi'u, maka mencukupi. Nah, itu jawabannya. Jawaban dari hadis itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu sudah terbebas dari denda kafarah tersebut ketika diberikan kepada keluarganya tadi. Udah dapat enak, dapat pula kurma, kan itu kan? Nah, itulah untungnya katanya gitu. Bagi dia untung gitu kan. Kalau kita berdosa itu kayak gitu. Tuh. Kemudian wati'ah ya. Apa yang dikatakan wati'ah itu? Wata' menstubuhi. Ghayyaba jami'al hasyafah. Memasukkan semua hasyafah. Kepala kemaluan. Jadi tenggelam dia kepalanya tuh. Sampai paret tuh. Nah, itu baru wata' namanya. Kalau belum lagi. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya itunya tak ada kan, rupanya waktu khitan tuh ketajaman habis gitu kan. Maka au qadraha, seukuran itu. Seukuran hasyafah itu berapa senti gitu. Nah, min faqidiha, dari orang yang kehilangan hasyafah. Wa illam yanzil, sekalipun tak keluar air mani. Walaupun tak keluar, wajib kafarah. Bi khilafi taghyibi ba'di dzalik fala kafarah. Beda kalau yang dimasukkan itu sebagian aja, enggak semua. Maka tidak ada kafarah di situ. Kenapa? Li'adami fitrih, karena dia tidak batal puasanya. Wa kharaja bil wad'i, dan keluar dari ketentuan bersetubuh, sairul muftirat, semua perkara yang membatalkan puasa, kal ukli wasyurbi, seperti makan dan minum. Kalau makan minum enggak ada kafarat. Nah, ini khusus bersetubuh ini yang ada kafarat. Wa in wati'a ba'dahu aw ma'ahu, apabila seseorang bersetubuh dengan istrinya setelah berbuka, setelah makan di siang hari puasa, atau bersamaan dengan makan di siang hari bulan puasa, ya kan? Wa hadhihi hilatun fi isqatil kafarah. Ini satu cara untuk bisa menggugurkan kafarah. Jadi misalnya ada orang sebelum bersetubuh dia makan dulu. Dibatalkan ya dulu puasa tuh makan, baru bersetubuh. Nah, tak ada situ kafarah. Nah, itu dia. Tapi kalau langsung baru ada. Ada pilih. Itu namanya hilah. Nah, cari celah gitu kan. Dunal itsm, tapi tidak dengan dosa. Kafarahnya gugur tapi tetap berdosa. Gitu. Jadi jangan dikatakan oh tak apalah, bantai langsung kan? Enggak. Dia tidak wajib kafarah, tapi di situ ada unsur berdosa. Walau alat alaihi, kalau istrinya naik ke suaminya. Nah, ini mana nih hukumnya? Walam yataharrak dzakaruhu. Zakarnya enggak bergerak. Zakar suami tadi tetap pada posisi dia semula. Tak ada syahwatnya. Istri naik, zakar suami itu tak bersyahwat. Fala kafarata alaih, maka tak ada kafarah. Itu dia. Tapi susah juga kan itu kan. Jadi kalau dia tak bergerak sedikit pun apa tenaganya tuh, maka tak ada kafarah. Cuma itu ya itulah dia. Mustahil kan itu kan. Nah. Kenapa? Li'adamil fi'li minhu, karena tidak ada unsur perbuatan dari suami tersebut. Walau akala nasian, kalau ada orang makan dia lupa, ya kan, makan dalam keadaan lupa, fadhanna annahu aftara, ketika itu dia menyangka itu batal,
Padahal makan dalam kondisi lupa itu kan tak batal. Tapi karena pengetahuan dia kurang, dianggapnya batal. Gitu kan? Lalu fawati'a amidan, sengaja dia bersetubuh dengan istrinya. Dengan itu. Fala kafarata alaihi lisyubhah. Ini pun tak ada kafarah atasnya. Kenapa? Karena syubhat. Dia sangka dia sudah batal puasa padahal alun lai. Nah, itu dia. Kemudian kenapa? Li'annahu ya'taqidu annahu ghairu sha'im. Wa in kana al-asahhu butlana shaumihi bihadzal wad'i, tapi yang sahihnya dengan sebab bersetubuh itu dia sudah batal puasa, ya kan? Kemudian berikutnya lagi apa? Kewajibannya fa'alaihil qada'u wal kafar, sudah kita bahas tadi di dalam ya. Kemudian lanjut halaman 297. Wa man mata wa alaihi siyam. Siapa yang meninggal dunia sementara dia punya kewajiban berpuasa faitatun, yang luput min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ada orang meninggal, dia masih punya hutang puasa, belum dibayar. Bagaimana itu puasanya? Bi'udhrin. Nah ini bi'udhrin. Kenapa dia enggak puasa? Dengan sebab uzur. Dengan sebab uzur. Kaman aftara fihi limaradin, seperti dia berbuka pada bulan Ramadan sebab sakit. Walam yatamakkan min qada'ihi, dan tidak memungkinkan ia dari mengganti puasanya. Jadi ada orang uzur sakit buka puasa, kemudian belum ada kemungkinan dia mengganti puasa itu. Kan istamarra maraduhu, seperti terus sakit. Enggak sembuh-sembuh, hatta mata, sampai dia meninggal. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Enggak berdosa dia. Puasanya bagaimana? Fala itsma alaihi fi hadzal faid, tidak ada dosa atasnya pada yang luput ini. Wala tadaruka bil fidyah, dan tidak ada tadaruk, penyusulan, pergantian dengan fidyah. Jadi tak perlu bayar fidyah, tak perlu dipuasakan. Ini yang pertama ya. Orang yang meninggal dunia punya hutang puasa, dengan sebab uzur dia tak berpuasa, dan uzur itu tidak hilang sampai dia meninggal dunia sehingga dia tidak bisa berpuasa, tidak perlu diqadha, tidak perlu bayar fidyah. Nah, jelas kan? Itu dia. Wa in fata bighairi udhrin, siapa yang meninggal dunia, siapa yang luput puasa dengan tanpa uzur. Kalau tadi dengan sebab uzur, ini tanpa uzur. Wa mata qabla tamakkun, dan dia mati sebelum memungkinkan min qada'i. Ternyata sebelum dia memungkinkan dari mengqadanya, dia meninggal. Padahal dia luput puasa itu tanpa uzur. Tanpa uzur syar'i. Bagaimana nih? Ut'ima anhu, diberi makan sebagai bentuk fidyah dari mayit tersebut. Yaitu akhrajal waliyu 'anil mayyit min tirkatihi, walinya mengeluarkan atas nama mayit dari peninggalan hartanya, likulli yaumin, untuk setiap hari, fata, yang ia luput puasa, muddu ta'amin, 1 mud makanan. Nah ini untuk orang yang tinggal puasa bukan karena uzur dan dia belum mengganti puasa tersebut. 1 hari 1 mud. Kalau 30 hari 30 mud. Nah, itu dia. Mud itu berapa? Wa huwa rutlun wa thuluthun bil Baghdadi. 1 ritel 1/3 liter. Ritel. 1/3 ritel Baghdad. Wa huwa bil kail, kalau dengan sukatan itu berapa? Nisfu qadahin misriyin, separuh dari gayung Mesir, gantang Mesir. Wa ma dzakarahu al-musannif wal qaulul jadid. Nah ini pendapat qaul jadid.
yang dikatakan musannif tadi. Kalau ada orang tak puasa tanpa uzur, meninggal belum diganti, maka walinya membayarkan fidyah untuknya. Itu qaul jadid. Kalau qaul qadim, wal qadimu la yata'ayyanul it'amu bal yajuzu lil wali aidan ay yasuma anhu. Kalau qaul qadim tidak memastikan, tidak mesti memberi makan, bahkan boleh bagi wali juga berpuasa dari mayit, bahkan disunahkan untuk hal tersebut. Kalau qadim mengatakan boleh memberi makan, boleh mempuasakan, bahkan yang lebih sunat itu mempuasakannya. Qaul jadid Imam Asy-Syafi'i mengatakan memberi makan 1 hari 1 mud. Tak perlu puasa. Apa? Tak perlu puasa. Enggak perlu. Nah, itu dia. Nah, di sini ada di dalamnya itu, kita lihat. Jadi kata beliau, wa alaihi qauluhu wa alaihi siyamun faitun. Nah, dan atas si mayit tadi ada puasa yang luput, ai wal halu anna alaihi siyaman faitan. Dan keadaannya bahwa atasnya itu ada puasa-puasa yang luput, ada puasa yang luput. Maka fal waw lil hal. Waw itu untuk menunjukkan keadaan. Walhasil kesimpulannya an-suwar arba'atun. Gambaran-gambaran tentang luputnya orang dari puasa itu ada 4. 4. Li'annahu, karena sesungguhnya ia keadaannya imma ayyafutahu, sesungguhnya orang yang luput puasa itu, puasa yang luput itu, imma ayyafutahu siyam bi'udrin, ada kalanya puasa luput dari orang lain, dari seseorang dengan udzur. Itu gambaran pertama. Ada orang tak puasa sebab udzur. Atau bi ghairi udhrin, dengan tanpa udzur. 2. Wa ala kullin, dan pada masing-masing dari udzur atau tanpa udzur, imma ayyatamakka minal qada, ada kalanya dia memungkinkan mengganti, aula atau tidak. Jadi 4. Meninggalkan karena udzur, memungkinkan mengganti, meninggalkan karena udzur tidak memungkinkan mengganti, meninggalkan tanpa udzur memungkinkan mengganti, meninggalkan tanpa udzur tidak memungkinkan mengganti. 4. Nah, fayajibut tadaruk, maka wajib menyusul, mengikutkan, fi thalathin minha, wajib menggantikan. Nah, maksudnya mengganti puasa, menyusulkan dengan puasa, fi thalathin minha, pada 3 dari yang gambaran yang 4 tadi. Mana yang wajib diganti? Wahia ma idza fatahu bighairi udhrin, kalau puasa tadi luput tanpa udzur, sawaun tamakkana minal qada am la, mau dia mampu mengganti atau tidak, maka wajib apa nih? Wajib mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah. Orang yang tidak puasa karena uzur, orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa uzur, mau dia bisa mengganti atau tidak, ketika dia meninggal wajib bayar fidyah. Itu kondisi pertama dan kedua. Kemudian berikutnya, kalau dia meninggalkan puasa dengan uzur, lalu dia mampu untuk mengganti, ya kan? Tapi belum digantinya sampai mati, maka dia wajib dibayarkan fidyah. Kondisi yang keempat, orang yang meninggalkan puasa karena uzur sampai mati dia tidak bisa mengqadha puasa, tak memungkinkan, maka tidak wajib dibayarkan fidyah atasnya. Nah, itulah gambaran yang 4. Jadi mungkin kita cukupkan saja. Jadi yang lain-lain ini masalah-masalah yang biasa aja kan. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ajaztukum al-kitab, yakni kitab Fathul Qarib, wa matnuhu al-kitab matan Abi Syuja rahimahumullahu ta'ala.